Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yusuf Arif Nur Rahman. Saya seorang pendidik ataupun tenaga dosen di program studi Ilmu Kelautan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Saya akan menyampaikan maksud dan tujuan dari dibuatnya video ini. Video ini yaitu bertujuan untuk sebagai salah satu syarat dalam sertifikasi dosen, yaitu pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Nah, mata kuliah yang akan ditampilkan atau disajikan dalam video ini adalah mata kuliah Widya Selam dengan kode MPL 541. Nah, mata kuliah Widya Selam ini adalah salah satu mata kuliah wajib yang ada di program studi Ilmu Kelautan Universitas Tanjung Pura. Selain di program studi Ilmu Kelautan Universitas Tanjung Pura, mata kuliah Widya Selam ini juga merupakan salah satu mata kuliah yang diwajibkan di seluruh program studi Ilmu Kelautan di universitas lain, karena sudah menjadi salah satu kompetensi wajib yang harus dimiliki oleh lulusan Ilmu Kelautan. Mata kuliah Widya Selam ini memiliki beban 4 SKS dan pelaksanaan perkuliahannya dilaksanakan secara langsung di kelas dan praktikum di kolam renang. Pelaksanaan perkuliahan di kelas diampu oleh 2 orang dosen, saya dan rekan saya. Kemudian pelaksanaan praktikum kolam itu dilaksanakan setiap di luar jam perkuliahan dan dibantu oleh asisten. Mata kuliah Widya Selam ini memiliki beban sebesar 4 SKS dan wajib diambil oleh mahasiswa semester 2 di program studi Ilmu Kelautan sebagai salah satu mata kuliah wajib. Kemudian pelaksanaan perkuliahan ini dilakukan di 2 lokasi. Baik, capaian pembelajaran dari mata kuliah Widya Selam ini adalah yang pertama adalah mahasiswa mampu menguasai teknik bertahan di permukaan air. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa mampu menjadi penyelam speed diver atau penyelam permukaan. Kemudian yang ketiga yaitu mahasiswa siap untuk menempuh jenjang sertifikasi open water diver. Lalu yang keempat adalah mahasiswa dapat menguasai dasar-dasar teknik penyelaman. Kemudian mahasiswa mampu mengoperasikan peralatan selam dasar ataupun peralatan selam scuba. Kemudian mahasiswa mampu melakukan penyelaman scuba. Nah, jadi itu adalah capaian pembelajaran mata kuliah Widya Selam. Baik, mungkin untuk lebih jelasnya kita langsung simak saja salah satu materi dalam perkuliahan Widya Selam ini dalam video berikut. Bahan kajian atau materi pembelajaran yang akan disampaikan dalam perkuliahan Widya Selam adalah yang pertama sejarah selam, 2 komunitas selam, lalu yang ketiga peralatan skin dive dan scuba, yang keempat hukum fisika selam, yang kelima fisiologi tubuh penyelam, yang keenam aspek medis dan fisiologi penyelaman dengan scuba, kemudian yang ketujuh adalah lingkungan penyelaman dan biota berbahaya, lalu yang kedelapan perencanaan penyelaman yang aman, dan yang kesembilan adalah keadaan darurat dan penanggulangannya di laut.
Kemudian yang ke-10, latihan keterampilan renang dan ketahanan permukaan air. Yang ke-11, latihan keterampilan selam permukaan. Dan 12, latihan keterampilan scuba. Seluruh bahan kajian ini akan dipelajari di kelas maupun pada praktikum di kolam renang. Jadi mahasiswa dituntut untuk dapat memahami seluruh materi yang diajarkan dan dapat mempraktekkan keterampilan selam permukaan dan keterampilan scuba di kolam renang. Asesmen pada mata kuliah ini selalu rutin dilakukan setiap pertemuan, baik pada saat perkuliahan di kelas maupun pada saat praktikum di kolam renang. Pada pertemuan kelas, mahasiswa diberikan tugas maupun kuis untuk mengukur sejauh mana pemahaman mahasiswa dalam menerima materi kuliah di masing-masing pertemuan. Sementara untuk praktikum di kolam renang, kemampuan renang dan selam permukaan mahasiswa selalu dinilai setiap kali pertemuan kolam. Bagi mahasiswa yang memiliki skill yang kurang, maka akan diberikan suatu treatment khusus ya agar dapat meningkatkan skill mereka sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah Widya Selam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kita ya, sesuai dengan yang telah diajarkan sebelumnya. Hari ini kita akan masuk ke dalam pembahasan aspek medis dalam penyelaman ya. Tentunya kalian pasti sudah berpikir bahwa aspek medis dalam penyelaman ini adalah hal yang sangat penting ya. Karena apa? Karena kita memang hidup pada dunia yang bukan habitat kita ya. Jadi segala hal yang terjadi dalam penyelaman di bawah air ini sangat berpengaruh pada fisiologi tubuh kita ya, yang didesain untuk hidup di permukaan ya. Nah, pada kegiatan penyelaman ini kita hidup di perairan ya, di dalam air. Nah, itu. Jadi aspek medis ini sangat penting. Apa saja nanti yang akan berpengaruh dan apa saja yang dapat disebabkan oleh kegiatan penyelaman. Ya. Baik. Nah, di sini ada satu pernyataan bahwa semua penyelam yang terlatih ya, itu tahu pasti dengan bahaya ataupun segala sesuatu di laut yang dapat terjadi ya, jika penyelaman tidak dilakukan dengan prosedur yang benar atau prosedur yang semestinya. Ya, baik. Dari sini kita akan bergerak ya, lebih dalam lagi. Kita akan mengetahui apa-apa saja nih yang bakal terpengaruh pada kegiatan penyelaman. Nah, di sini ada beberapa kategori ya penyakit ataupun kecelakaan dalam penyelaman. Ya, yang pertama ini berhubungan dengan sistem pernafasan. Ya, ini yang paling utama nih. Kita melakukan aktivitas di bawah perairan, ya, di bawah air. Tentunya kita dibantu oleh alat bantu pernafasan. Yang mana kita bernafas tidak seperti biasanya, ya. Ya, kita dipengaruhi oleh faktor tekanan. Ya, itu tadi di dalam air. Kemudian yang kedua adalah akibat tekanan pada saat turun. Ya, kalian kemarin merasakan tidak di kolam? Pada saat kalian turun dari permukaan ke dalam, mungkin kemarin di kolam cuma 2 meter ya. Nah, pada saat turun ke kedalaman 2 meter itu terasa enggak? Ya, terasa ya di telinga ya. Itu. Nah, itu tekanan pada saat turun. Kemudian akibat tekanan pada waktu naik ke permukaan. Ya, 2 meter pun kalau naik ke permukaan secara langsung pasti akan terasa bet kayak lepas gitu ya. Bukan telinga kalian lepas ya, tapi ada sesuatu yang menekan keluar. Ya, kalau kita masuk ke dalam itu ada sesuatu yang menekan ke dalam kan, ke dalam telinga. Kalau pas keluar itu semacam dia meregang kembali. Ya. Lalu adalah berikutnya yaitu akibat tidak langsung dari tekanan. Banyak hal yang akan terjadi bawaan ya atau ikutan ya
yang tidak langsung, efek tidak langsung dari tekanan. Ya, penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh tekanan. Ya. Lalu akibat dari temperatur. Nah, di sini kita melakukan aktivitas di lingkungan yang memiliki suhu tidak biasa. Suhu tidak biasa untuk kehidupan manusia, ya. Jadi suhunya sangat drop, ya. Dan tubuh manusia pun akan lebih cepat turun suhunya jika direndam, ya enggak? Betul enggak? Atau mengembang mungkin, ya. Kalian kalau direndam mengembang atau turun suhunya? Ya. Jadi tubuh manusia jika direndam di dalam air suhunya akan lebih cepat turun sehingga nanti kita kehilangan panas terlalu cepat. Nanti kalau misalnya tubuh manusia kehilangan panas terlalu cepat bisa menyebabkan apa? Hipotermia, ya. Hipotermia tidak hanya terjadi di kutub, ya. Tidak hanya terjadi di udara dingin, tapi bisa juga terjadi di perairan, ya. Di perairan tropis bahkan, ya. Jika tubuh manusia atau kita kehilangan panas, ya, kehilangan suhunya terlalu cepat, drop, ya, itu bisa menyebabkan hipotermia. Baik, berikutnya adalah akibat dari gas-gas yang terlarut di dalam tubuh kita, di dalam darah kita, ya. Ini hubungannya dengan pernafasan juga, ya, karena sirkulasi gas di dalam tubuh ini berhubungan dengan pernafasan, ya. Tadi biasanya kita di udara biasa ini, di permukaan, di daratan, kita bernafas, kalau sesuai teori itu kita menghirup apa? Oksigen dan menghembuskan. Baik, berikutnya silakan kalau ada yang ingin tanyakan lagi. Ya. Nama saya Nadia Karlina Saputri. Siapa namanya? Nadia Karlina Saputri. Oke, silakan pertanyaannya. Berdasarkan pengalaman saya di kolam kemarin, saat melakukan apnea, itu di tulang bawah telinga saya tuh kayak terasa sakit gitu. Sakit. Itu penyebabnya kenapa ya, Pak? Oke, ya, baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi pertanyaannya adalah mengapa di belakang telinga, ya, di bawah telinga terasa sakit pada saat melakukan apnea. Terasa sakitnya itu pada saat turunnya, kan? Turun dan naik. Turun dan naik. Oke. Nah, ini tadi berhubungan dengan tadi tekanan akibat turun dan akibat naik. Ya. Akibat turun dan akibat naik terjadi perbedaan tekanan, ya kan? Dari tekanan normal di permukaan, telinga kita masuk ke dalam air yang bertekanan lebih besar dibandingkan di permukaan, ya. Jadi nanti penjelasannya adalah berhubungan dengan sistem di telinga kita yang kita sebut ada gendang telinga yang tertekan di situ, ya. Jadi tekanan rasa sakit itu timbul akibat tekanan yang mempengaruhi gendang telinga kita, ya. Nah, terasanya sampai ke dalam-dalam, ya. Itu kalau misalnya kita tidak bisa melakukan penyesuaian, ya. Gimana cara menyesuaikannya? Nah, ada yang dinamakan dengan teknik ekualisasi ataupun popping, ya, ataupun menyamakan posisi atau menormalisasikan posisi gendang telinga seperti normalnya pada saat terkena tekanan, ya. Bagaimana caranya? Caranya sudah diajarkan, ya, dengan meniupkan udara dan memampatkan hidung kalian, ya, meniupkan udara sampai terasa di telinga, terbuang di telinga, ya, terasa tekanannya di telinga. Itu sakit, ya, sebelum sakit. Kata kuncinya di mana? Sebelum sakit. Terasa, pasti terasa. Nah, pas terasa itu langsung kalian ekualisasi, ya. Pada saat dia terasa blek, nah itu, ya, itu kalian lakukan ekualisasi. Oke, ya, sampai sini paham, ya. Jadi jangan tunggu sakit dulu. Kalau nunggu sakit itu kalian udah panik duluan, makin gagal ke depan, ya. Bisa bleeding juga.
apa ya, ekstrim dalam melakukan sebelum tadi, dengan telinganya kurang mampu untuk menyesuaikan, ya, bisa menyebabkan pecahnya pembuluh darah yang ada di pinggang. Ya. Lalu nanti jadi bleeding dari mungkin dari duda yang hubungannya dari telinga, hidung. Nah itu nanti kejadian secara ekstrim seperti itu. Lalu bagaimana untuk melakukan pencegahannya? Ya, pencegahan ini tadi dilakukan dengan cara ekualisasi. Ya. Ekualisasi ini apa? Ekualisasi ini adalah menyesuaikan tekanan, ya, menyesuaikan tekanan antara di telinga dengan tekanan yang datang atau tekanan yang kita perairan yang akan kita ya. Lakukan ekualisasi, kemudian jangan menyelam pada waktu di sini salesma. Kalau tahu salesma? Salesma itu influenza pada waktu flu, pilek, ya. Tadi siapa nama tadi? Hah? Nadia, ya. Nadia tadi melakukan tadi gagal melakukan ekualisasi karena dia sedang dalam kondisi pilek ya pada saat kemarin. Ya. Jadi pada saat pilek itu tadi kemampuan untuk ekualisasi akan berkurang. Ya. Baik, mungkin berikutnya adalah aerodontalgia, ya, adalah rasa sakit yang mendadak pada gigi. Nah, ini akan terjadi juga pada gigi, ya, yang memiliki kantung udara, ya, gigi yang memiliki kantung udara. Ya, saya pernah cerita waktu itu kan, kalau misalnya kita melakukan penambalan gigi, ya, penambalan gigi tidak sempurna, adanya udara yang terjebak dalam tambalan itu. Nah, udara inilah nanti yang akan menyebabkan rasa sakit, ya, yang diakibatkan oleh tadi tekanan pada saat kita turun. Aerodontalgia ini apa sebabnya? Tekanan yang bertambah pada kantung udara di bawah tambalan, ya tadi saya bilang tambalan yang gagal, ya ada rongganya masih. Anggota gigi atau sinus yang bertekanan tidak sama. Emboli udara. Nah, seperti yang sudah ditayangkan pada slide, ya. Air emboli atau emboli udara adalah pengembangan paru-paru, ya, yang berlebihan sehingga menyebabkan pecahnya gigi pada alveoli yang menyebabkan udara masuk ke peredaran darah akibat dari penyumbatan pembuluh darah oleh gelembung udara langsung dari paru-paru, ya. Nah, ini menyebabkan apa nih? Ya, kenapa bisa pecah pembuluh darah itu? Ya, bisa masuk ke dalam materinya, ya. Yang pertama, sini penyebabnya apa? Penyebabnya yang paling utama adalah menahan nafas pada saat kita melakukan aktivitas naik ke permukaan dari kedalaman. Ya. Kita menahan nafas. Lalu dia bisa menyebabkan pecahnya pembuluh darah. Paru-paru kita, ya, diibaratkan adalah sebuah kantung udara atau balon udara, ya, berisi udara. Ya. Dia pelampung alami kita. Ya. Dia berisi udara. Jadi kita bernafas pada kedalaman yang dalam, misalnya di lapisan dalam kita melakukan pernapasan, mengisap udara, paru-paru kita akan kalau kita mengisap paru-paru akan mengembang, ya. Anggaplah bisa mengembang secara maksimal, ya, paru-parunya mengembang secara maksimal di bawah, di lapisan dalam dengan tekanan yang kuat atau besar. Nah, jika kita menahan nafas pada saat naik dari kedalaman itu tadi, ya, dengan posisi paru-paru kita sedang mengembang dengan maksimal tadi, terus kita melakukan aktivitas naik ke permukaan dengan menahan nafas, tentunya jumlah udara yang ada di dalam paru-paru kita tetap sama, ya, tidak kita keluarkan, tidak kita tambah lagi, ya. Namun volume dari paru-paru, dari udara yang ada di dalam paru-paru itu akan
membesar karena dia kehilangan tekanan. Kalian pernah lihat kan kayak eksperimen yang botol isi misalnya botol Coca-Cola ya, itu tadi maksimalnya ya, maksud saya bukan boleh tidaknya. Kalau misalnya kalian mengambil penyelaman pertama dengan waktu yang sedikit, penyelaman kedua mungkin bisa di waktu yang lebih ya. Jadi dalam satu hari ada batas amannya untuk menyelam. Itu kaitannya dengan tadi kandungan nitrogen dalam darah untuk menghindari penyakit-penyakit ini. Nah, lalu berikutnya ada anoksia ataupun kekurangan oksigen dalam sel jaringan anoksia karena jaringan gagal menerima cukup oksigen untuk mempertahankan kehidupan. Nah, jadi ini kekurangan oksigen. Penyebabnya apa? Pertama, kekurangan suplai udara. Kedua, dan menahan nafas terlalu lama. Gejala menyertai pada tekanan darah rendah, kelakuan aneh seperti orang mabuk, ya. Lalu biru pada bibir, kulit dan kuku, pingsan dan berhenti bernafas. Kalau sudah berhenti bernafas, berikutnya, ya, kalau tidak dilakukan pertolongan maka akan mencegahnya bagaimana? Lakukan penyelaman dengan menggunakan udara bersih dan jangan terlalu lama menahan nafas. Melakukan penyelaman dengan udara bersih berarti kita harus memastikan udara yang kita isikan ke dalam tabung selam itu berasal dari udara yang bersih. Ya, jangan mengisi tabung selam di dekat orang bakar-bakar sampah, ataupun mengisi tabung selam pada saat terjadinya kabut asap karhutlah, ya. Wah, itu celaka, ya. Tidak bisa, kan? Itu bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, berikutnya adalah aspiksia, yaitu menyangkut anoksia dan kelebihan karbon dioksida yang menyebabkan sakit, ya. Nafasnya seperti terkekik dan susah bernafas. Penyebabnya apa? Suplai udara yang kurang menyumbangkan pada saluran pernafasan dan kelebihan karbon dioksida. Ini tadi berhubungan juga dengan kegagalan peralatan, berhubungan dengan kualitas udara yang ada di dalam tabung. Ya, gejalanya sama seperti pencegahan, sama juga dengan. Baik, selanjutnya setelah mendapatkan tadi ya materi dari saya terkait penyakit-penyakit dalam penyelaman. Nah, saatnya sekarang kita mengetahui nih sejauh mana pemahaman kalian nih terkait materi yang tadi barusan saya sampaikan. Nih, di sini ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab dalam waktu 15 menit ya, dari nanti setelah saya tutup perkuliahan. Silakan kalian kerjakan ya selama 15 menit. Nah, nanti asisten akan mengambil jawaban kalian dan menyerahkan kepada saya. Baik, untuk pertanyaan pertama di sini ada pengaruh langsung tekanan terhadap tubuh penyelam ya. Gimana tuh pengaruhnya? Terus yang kedua ada apa nih hal yang menyebabkan penyakit dekompresi? Lalu yang ketiga adalah gimana nih cara kita bisa menangani nitrogen narkosis ya. Menangani ya. Jadi kalau ada teman yang terkena nitrogen narkosis, terlihat terkena nitrogen narkosis, nah, gimana nih cara kita untuk mengurangi dampaknya? Lalu yang keempat, yaitu bagaimana cara menghindari keracunan CO2 ya. Nah, banyak kan tadi penyebabnya. Nah, cara menghindarinya gimana? Lalu yang kelima, yang terakhir nih, nah, coba sebutkan saja fungsi dari hyperbaric chamber. Nah, ini kerjakan ya 15 menit aja, cepat aja. Nanti asisten akan mengumpulkan. Baik, ya, itu ya. Silakan ya, nanti dikerjakan setelah perkuliahan saya tutup. Terima kasih. Baik, berikutnya tadi kita sudah mempelajari berbagai keadaan darurat ya dari penyelaman ya. Jadi kita harus melengkapi diri kita dengan berbagai peralatan keselamatan, berbagai peralatan darurat ya, untuk tadi menangani keadaan-keadaan darurat yang bisa terjadi di diri kita pada saat menyelam ya. Nah, berikutnya ada juga
beberapa opsi ya yang bisa diambil oleh teman-teman ya. Ada yang disebut dengan asuransi ataupun insurance diver ya. Di sini ada beberapa lembaga yang menyediakan asuransi, menyediakan penanganan darurat bagi penyelam yang terkena efek dari penyelaman yang kurang aman tadi ya. Nah, selain tadi mengikuti insurance ya, divers insurance itu, kalian bisa juga untuk melakukan pengamanan diri. Jadi setiap melakukan kegiatan penyelaman, satu tim penyelaman itu bisa menyiapkan berbagai peralatan yang bisa menunjang keselamatan. Nah, tadi yang sudah saya bilang sebelumnya, dari beberapa kejadian itu kalian bisa berpikir apa nih yang harus saya lengkapi untuk menghindari kejadian-kejadian ini, ataupun alat apa nih yang kira-kira nanti bisa menolong pada saat terjadi sesuatu yang darurat itu ya. Baik, mungkin ini mengakhiri materi hari ini. Jadi saya harap kalian sudah bisa menerapkan prinsip-prinsip keselamatan ya dalam penyelaman, baik selam permukaan ataupun scuba ya, itu tadi. Baik ya, untuk kegiatan perkuliahan hari ini kita cukupkan sampai di sini ya. Jadi apa yang bisa didapat dari pertemuan hari ini yaitu penerapan unsur-unsur keselamatan diri ya pada saat kegiatan penyelaman ya. Jadi jangan kita melakukan sebuah penyelaman yang tidak aman ya. Kita harus mematuhi semua prosedur keselamatan yang kita persiapkan ya. Ya, dan yang sudah diajarkan oleh tim asisten, bahkan oleh saya juga, ataupun misalnya nanti pada saat kalian mengambil sertifikasi itu akan diajarkan kembali ya dengan lebih dalam lagi seperti itu. Jadi yang pasti kita harus menjaga keselamatan, jangan melebihi kemampuan dari kita ya. Jadi kita memiliki batasan kemampuan, kita harus sadari batasan kemampuan kita sampai mana ya. Insya Allah kedepannya akan selamat ya. Kegiatan penyelaman akan berlangsung dengan lancar ya. Ada satu pepatah dari penyelaman ya, yaitu adalah plan your dive and dive your plan ya. Atau dalam bahasa Indonesianya adalah rencanakanlah penyelaman ya, dan menyelamlah sesuai dengan rencana ya. Jadi jangan keluar dari koridor ya. Rencanakan dan laksanakan kita. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf jika ada kekurangan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas.